Acara inti kita mohon kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu Dispatul Rumah MPD, waktu dan tempat dipersilakan Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wakil, Bapak Ibu Guru, puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bersua. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan jika ada teman-teman kita yang mungkin kurang sehat, mudah-mudahan Allah sehatkan dan bisa kembali bersama-sama kita. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat kontingen SMA Negeri 86 Jakarta luar biasa. Alhamdulillah bertiga, Pak Agus, Bu Lydia dan Bu Lydia ini menjadi utusan SMA Negeri 86 Jakarta untuk mengikuti kegiatan pembelajaran mendalam. Ini adalah program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Harapannya Bapak Ibu, kegiatan ini akan ditularkan, ya, akan didiseminasikan, dan insya Allah hari ini akan dimulai diseminasinya sehingga mudah-mudahan kita punya pemahaman yang setara. Kalau sama mungkin agak susah ya, tapi paling tidak setara ya Bapak Ibu. Namun demikian Bapak Ibu, kalau kata Ustaz Nurdin apa tuh? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu. Perkenalkan, sudah kenal belum Bapak Ibu? Oke, baik, kami dari tim Deep Learning ya, yang sebelah kanan namanya adalah Nidia Herina. Salam Bapak Ibu. Widya Pertiwi. Salam Bapak Ibu. saya Agus Widiarto, Widya. Widiarta ya, Widiarta. Karena kalau malam Widiarti Pak. Bapak dalam mendalam. Oke, Bapak Ibu kita berdiri dulu semua ya. Cari pasangan masing-masing. Cari pasangan masing-masing. Oh, udah. Oke, baik. Konsentrasi. Saya mau nyebutin jumlahnya puluhan ya, Bapak-bapak ya, Bapak Ibu ya, puluhan. Oke. Ya. 25. 22. Oke ya. 21 ditambah 5. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita adalah tentang groundmanship, kemudian ada RPP, kemudian inquiry kolaboratif. Bapak Ibu, karena ini nanti untuk materi saya ini kan pola pikir tetap itu dimulai dari rumah Bapak Ibu. Misalnya kita ada suatu kegiatan di rumah, kemudian kegiatan itu kita pengennya kegiatan yang gak ada menantang. Misalnya saya punya kegiatan anak saya kebetulan sama dengan Pak C ya, di kelas Cambridge. Waktu itu anak saya pengen sekolah Cambridge yang ada bahasa Inggrisnya. Padahal kalau dari segi kesiapan anak saya bahasa Inggrisnya juga belum terlalu bisa gitu ya. Tapi karena kemauan pola pikir dari kita orang tua dan anak mau, akhirnya kita pengen ya. Dan apalagi dengan kelas Cambridge itu kan bayar ya. Jadi pola pikir kita yang tadinya ya udah kita nyaman-nyaman aja, udah kuliah biasa sekolah di reguler aja seperti itu. Tapi ini kan pola pikir yang perlu kita kembangkan kepada anak. Nah Bapak Ibu, bahwa pola pikir itu dimulai dari rumah ya. Kemudian kita bawa ke sekolah Bapak Ibu.
Jadi tolong pahami Bapak Ibu, pola pikir itu tidak hanya punya orang tua, tapi juga punya anak-anak, punya anak sekolah. Nah Bapak Ibu, kalau pola Hijau itu berarti pola pikir yang menunjukkan ke arah pikiran yang positif, begitu. Kemudian kalau yang biru berarti pola pikir yang mengarah pada pikiran yang negatif, yang mungkin yang tadi PDT itu. Kemudian yang hijau adalah yang bertumbuh. Bisa berikan contoh Bu, tindakan nyata Ibu selama mengajar. Tindakan nyata pas mengajar adalah kemarin pas waktu jadi You are what you think. Engkau sebagaimana apa yang kau pikirkan. Ini sejalan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran gitu ya Pak. Artinya melalui pikiran yang positif akan menghasilkan sesuatu yang positif sebenarnya gitu kira-kira. Nah untuk kita bisa mengimbas kepada yang lainnya, berarti kan harus disampaikan melalui kata-kata ataupun perbuatan seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas masing-masing gitu ya. Ketika menemukan anak yang memang kalau datang ke sekolah kerjaannya tidur gitu ya, yang kerjaannya cuma main handphone gitu ya, itu memang perlu kita pelajari. Widya ya, oke. Nanti kita tampil adalah isian Bapak Ibu, ya. Ternyata setelah ternyata saya masih PTT. Oh saya masih tumbuh seperti itu. Boleh tayangan Ibu? Kita tunggu semua masuk dulu. Sudah bisa. Supaya nanti lebih interaktif, saya mohon izin Bapak Ibu bisa scan barcode di depan. Nanti di tengah-tengah materi yang saya berikan, saya akan berikan pertanyaan. Dan ada hadiah bagi yang jawabannya benar yang paling cepat. Jadi silakan Bapak Ibu scan, kemudian masukkan nama Bapak Ibu di sana. Dan pakai kamera biasa bisa Pak. Nanti dia bisa masuk. Nah ini kan bukan hal yang baru buat kita Bapak Ibu ya. Apalagi mungkin Bapak Ibu yang lebih senior dari saya pasti sudah lebih sering membuat administrasi ini gitu. Dan kenapa? Sering kopas Pak Unat. Sering kopas. Sebetulnya kemarin pun Pak Unat izin share. Jadi dari pelatihnya pun kita nggak apa-apa kalaupun mau kopas ataupun mau pakai chat GPT pun nggak masalah. Nanti kalau ada waktu kita coba karena di dalam format modul ajar yang diberikan oleh pelatih di sana sudah ada prompt yang bisa kita gunakan untuk kita masukkan ke chat GPT, nanti langsung muncul semua yang akan kita butuhkan di sana. Gitu, seperti itu. Dan kemarin pun saat kita pelatihan kita diminta untuk menganalisis hasil RPP atau modul acar dari drive-drive yang sudah banyak beredar gitu kan ya Bapak Ibu. Nah kita coba ternyata nggak semuanya salah juga. Jadi banyak yang memang sudah betul, hanya mungkin kalau untuk yang sekarang karena ada format baru, ada istilah-istilah baru. Tapi sebetulnya esensinya masih sama seperti yang dulu-dulu. Begitu Bapak Ibu. Oke, next Pak Agus. Nah ini ada 4 komponen ketika kita ingin membuat RPP. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua desain pembelajaran, ketiga pengalaman belajar, yang keempatnya assessment. Ini kan sebetulnya memang sudah kita laksanakan sebelum-sebelum itu sudah ada di RPP sebelumnya. Cuma mungkin hanya identifikasi kesiapan murid. Yang kedua karakteristik materi pelajaran, yang ketiga dimensi profil lulusan. Untuk bagian identifikasi kesiapan murid, Bapak Ibu biasanya seperti apa di kelas ketika mengetahui bagaimana muridnya sudah siap belajar atau belum? Caranya seperti apa? Biasanya? Nanya. Oh duduk tenang, oke. Kalau kata Bu Ita, duduk tenang, gitu. Oke. Gimana Bu Ita? Misalnya duduk tenang, ya. Terus fokus ke depan. Terus dapat cicilan dulu. Kita membuatkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar bisa menghubungkan pengalaman belajar dia dengan yang akan kita sampaikan. Kira-kira gitu. Dikenal dengan istilah berkesan pembelajaran mendalam, sebetulnya teorinya memang sudah ada real, benar-benar caplokan dari hasil teori seorang ahli namanya Michael Fullan. Dia bilang tentang deep learning, diterjemahkan menjadi pembelajaran mendalam. Dan kompetensi dimensi profil lulusan ini memang sudah ada, tapi Michael Fullan ini cuma punya 6 kompetensi. Nah, tapi di deep learning punya
Tiga, satu. Kembali. Oke. Sekali lagi ya, sekali lagi. SMA 86, 3, 2, 1. Luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman semua. Seperti yang Nah, pada tahap inquiry kolaboratif ini ada 4 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama assess, yang kedua design, yang ketiga implementation, dan yang keempat adalah measurement, reflect, dan change. Saya langsung ke studi kasusnya saja. Kita kadang terlupakan, yaitu adanya refleksi di akhir pembelajaran. Karena itu refleksi pembelajaran itu adalah supaya kita bisa melihat sampai sejauh mana PPT, apa itu PPT Bapak Ibu? Pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh, ya. Nah, baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mohon izin. 86 jaya jaya jaya. Deep Learning 86 dalam mendalam. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Baik Bapak Ibu.